akan mulai untuk pertama itu chapter pertama ini yaitu tentang pengantar sistem informasi. Pertama dulu kita harus tahu apa itu data, informasi, dan basis data ya. Jadi data merupakan fakta mengenai suatu objek seperti manusia, benda, peristiwa, konsep, keadaan, dan sebagainya yang dicatat dan mempunyai arti secara implisit. Data dapat dinyatakan dalam bentuk angka, karakter, ataupun simbol, sehingga bila data dikumpulkan dan saling berhubungan, maka dikenal dengan istilah nanti basis data. Ini dari pernyataan Ramses tahun 2000. Sedangkan informasi itu adalah data yang telah diorganisasikan ke dalam bentuk yang sesuai dengan kebutuhan seseorang. Ya, ini Abdul Qadir tahun 99. Kemudian George Suder Chow menyatakan bahwa basis data merupakan kumpulan informasi bermanfaat yang diorganisasikan ke dalam aturan yang khusus. Dan menurut Encyclopedia of Computer Science and Engineer, para ilmuwan di bidang informasi menerima definisi standar informasi yaitu data yang digunakan dalam pengambilan keputusan. Jadi dari pernyataan-pernyataan di sini bisa kita simpulkan bahwa data itu adalah suatu kumpulan pernyataan untuk suatu objek ya, yang nantinya jika diolah dia akan menjadi sebuah sistem menjadi sebuah informasi. Dan informasi ini nantinya jika digunakan akan mempunyai makna bagi si pengguna. Nah, kumpulan-kumpulan data tadi disebut dengan basis data. Sekiranya seperti itu. Kemudian menurut Ramses El-Masri, basis data itu dapat disimpulkan sebagai penyajian suatu aspek dari dunia nyata. Kemudian merupakan kumpulan data dari berbagai sumber yang secara logika mempunyai arti implisit sehingga data yang terkumpul secara acak dan tanpa mempunyai arti tidak dapat disebut sebagai basis data. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi data itu baru akan disebut sebagai suatu basis data jika data tersebut bermakna bagi orang yang akan membaca atau yang akan menerima data-data tersebut. Contohnya misalkan seorang petani tidak akan memerlukan data tentang harga saham misalkan seperti itu. Sehingga jika ada data tentang harga saham, itu bukan merupakan data yang diinginkan oleh si petani, maka dia tidak masuk dalam basis data. Walaupun misalkan nanti berdasarkan data saham tersebut itu adalah perusahaan yang akan menjadi tempat perdagangan dari para petani. Jadi seperti itu. Kemudian basis data perlu dirancang, dibangun, dan data dikumpulkan untuk suatu tujuan tertentu. Jadi basis data dapat digunakan oleh beberapa user dan beberapa aplikasi yang sesuai dengan kepentingan dari usernya. Jadi nanti di sini mungkin kalau saya bisa sampaikan bahwa nanti ketika kita membuat suatu sistem informasi yang merupakan kumpulan implementasi dari basis data, itu harus ada penggunanya. Penggunanya tidak hanya satu orang atau tidak hanya satu user. Tapi harus ada beberapa user, karena nanti kalau misalkan hanya satu user itu tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian basis data mempunyai berbagai sumber data dalam pengumpulan data, bervariasi derajat interaksi kejadian dari dunia nyata, dirancang dan dibangun agar dapat digunakan oleh beberapa user untuk berbagai kepentingan. Ini oleh Willianto tahun 2000. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa suatu basis data itu pasti harus digunakan oleh beberapa user, ya, sehingga nanti penggunaannya atau implementasinya bisa optimal. Secara hierarki, data diorganisasikan ke dalam bentuk elemen data, yaitu field, rekaman atau record, kemudian berkas atau file, dan definisi dari ketiganya adalah sebagai berikut. Elemen data atau atribut adalah satuan data terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi unit lain. Contohnya misalkan jika kita bicara tentang mahasiswa, maka mahasiswa itu akan mempunyai elemen data yaitu atau atribut yaitu NRP, nama, alamat, telepon, jenis kelamin, misalkan seperti itu. Kemudian rekaman merupakan gabungan sejumlah elemen data yang saling terkait. Istilah
lain dari rekaman adalah baris atau tuple. Kemudian berkas atau entitas adalah himpunan seluruh rekaman yang bertipe sama. Nanti kita sebut juga dengan tabel. Jadi mungkin nanti penggambarannya jadi seperti ini. Jadi ada berkas file yang dimana di sana terdiri dari banyak record, ya, dimana di masing-masing record akan ada elemen data. Elemen data ini itu nanti jika kita implementasikan dalam bentuk tabel, jadinya seperti ini. Jadi elemen data 1, elemen data 2, elemen data 3, dan keseluruhan ini kita sebut dengan berkas. Jadi berkas atau file ini kita sebut dengan tabel nantinya. Kemudian elemen data ini adalah atribut, sedangkan kumpulan dari elemen data adalah record. Oke, berikutnya Database Management System atau DBMS. DBMS dapat diartikan sebagai program komputer yang digunakan untuk memasukkan, mengubah, menghapus, memodifikasi, dan memperoleh data atau informasi dengan praktis dan efisien. Jadi nanti kalau dalam aplikasinya yang akan kita lakukan DBMS ini contohnya adalah aplikasi SAMP, ya, XAMPP. Itu yang akan kita pakai nanti untuk praktek. Kemudian kelebihan dari DBMS antara lain adalah kepraktisan, yaitu DBMS menyediakan media penyimpan permanen yang berukuran kecil namun banyak menyimpan data jika dibandingkan dengan menggunakan kertas. Kemudian kelebihan lainnya adalah kecepatan, di mana komputer dapat mencari dan menampilkan informasi yang dibutuhkan dengan cepat. Kemudian ketiga yaitu mengurangi kejemuan. Pekerjaan yang berulang-ulang dapat menimbulkan kebosanan bagi manusia, tetapi mesin tidak pernah merasakan itu, ya. Kemudian up to date, di mana informasi yang tersedia selalu berubah dan akurat sehingga bisa mendapatkan informasi yang terbaru. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari DBMS menurut Wilianto tahun 2000. Nah, kelebihannya adalah pemusatan kontrol data, pemakaian data bersama, data yang bebas, kemudian kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru, pemakaian secara langsung, user interface tergantung dari pengguna, ya. Tapi kekurangannya adalah yaitu biayanya mahal pasti, kemudian sangat kompleks, kemudian resiko data yang tersimpan terpusat. Jadi maksudnya gini adalah jika data itu kita simpan dalam satu tempat atau di suatu server yang hanya satu saja atau terpusat, maka jika nanti misalkan ada bencana alam, ini akan menjadi risiko yang besar untuk kita, sehingga harus di-sharing atau dibuat backup. Kemudian model data. Model data dapat dikelompokkan berdasarkan konsep pembuatan deskripsi struktur basis data, yaitu pertama adalah model data konseptual, kedua model data fiskal, kemudian yang ketiga adalah model data implementasi. Konseptual artinya adalah penyajian secara konsep tentang bagaimana user memandang dan memperlakukan data, ya. Kemudian data fiskal merupakan konsep bagaimana deskripsi detail data disimpan dalam komputer dengan menyajikan informasi tentang format rekaman, ukuran rekaman, dan jalur pengaksesan data yang dapat membuat pencarian rekaman lebih efisien. Jadi konseptual di sini adalah nanti adalah ketika kita mendesain basis data itu adalah model data konseptual. Kemudian nanti kita rubah dalam bentuk fiskal, ini lebih ke bagaimana nanti tipe datanya dan sebagainya. Itu nanti kita sebutkan data fiskal, baru kemudian data implementasi adalah data yang diimplementasikan dalam penggunaan sehari-hari. Kemudian arsitektur basis data. Di sini arsitektur ini dikenal dengan nama arsitektur 3 skema atau 3 scheme arsitektur, skema arsitektur, di mana fungsi ini untuk memisahkan antara basis data fisik dengan program aplikasi user. Di sana ada level internal, level konseptual, dan level eksternal. Nanti di sini akan lebih lebih jelasnya ketika nanti kita implementasi. Di mana level internal merupakan skema internal yang memuat deskripsi struktur penyimpanan basis data, ya. Kemudian level konseptual adalah skema yang memuat deskripsi struktur basis data secara keseluruhan untuk semua pemakai. Kemudian level eksternal adalah skema user view yang mendefinisikan pandangan data terhadap sekelompok user. Nah, contoh data model data relasional adalah seperti ini. Model data relasional itu terdiri dari kolom, atribut atau field yang bisa dijadikan kunci data. Kemudian data rekaman disusun dan nilai atributnya berhubungan
yang kita sebut record. Kemudian baris-baris yang membentuk tabel yang mungkin disimpan dalam bentuk berkas. Jadi maksudnya seperti ini. Yang disebut dengan file atau di sini adalah tabel. Itu adalah ini. Jadi misalkan ada tabel mata kuliah, tabel fakultas, tabel mahasiswa. Itu adalah berkas atau satu file. Sedangkan yang dimaksud dengan rekaman atau record adalah ini, yang berupa baris. Jadi contohnya di mata kuliah kita ada nomor mata kuliahnya, kemudian ada nama mata kuliahnya, ada SKS-nya, ada NIP-nya. Ini adalah satu kesatuan record. Sedangkan untuk kolom atau atribut adalah masing-masing dari tiap-tiap kolom yang ada di dalam tabel. Jadi ini ada atribut nomor mata kuliah, atribut nama mata kuliah, atribut SKS, dan atribut NIP. Seperti itu. Model data relasional dapat menggunakan model ini. Dengan menggunakan model ini, pencarian field dari suatu tabel atau banyak tabel dapat dilakukan dengan cepat. Pencarian atribut yang berhubungan pada tabel yang berbeda dapat dilakukan dengan menghubungkan terlebih dahulu tabel yang ada dengan operasi join operation. Namun, data relasional itu mempunyai kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihannya adalah model ini lebih luas. Nilai data tidak ada pembatas dalam proses pencarian data. Kemudian basis data dapat disajikan dengan lebih sedikit, terjadi rangkap. Jadi adanya data kembar itu akan lebih diminimalisir. Kemudian pengorganisasian model relasi itu lebih sederhana. Dan model ini mempunyai latar belakang teori matematika. Nanti kita akan buktikan ketika kita pakai aljabar relasi. Ya, itu nanti kita lebih jelas. Sedangkan kekurangannya adalah lebih sulit dalam implementasi, terutama untuk data yang jumlahnya besar. Dan yang kedua adalah proses pencarian lebih lambat karena beberapa tabel tidak terhubung secara fisik. Namun ini lambatnya tidak terlalu lama jika misalkan data itu tidak besar ya. Jadi hanya sekian detik. Ini adalah referensi tentang data, yaitu fakta, angka, bahkan simbol mentah secara bersama-sama merupakan masukan bagi suatu sistem informasi. Yang disebut dengan data. Kemudian ada lagi fakta-fakta mentah yang mewakili kejadian-kejadian yang berlangsung dalam organisasi atau lingkungan fisik sebelum ditata dan diatur dalam bentuk yang dapat dipahami. Kemudian ada juga deskripsi tentang benda atau kejadian atau aktivitas dan transaksi yang tidak mempunyai makna atau tidak dapat berpengaruh secara langsung kepada pemakai. Dan yang keempat, dari MacLeod menyatakan bahwa data adalah fakta atau keterangan tentang objek atau kejadian. Data dapat berupa nilai yang terformat, teks, citra, audio, dan video. Ini referensi tentang arti dari data. Sedangkan arti dari informasi itu juga ada 4 yang saya tampilkan di sini, yaitu pertama data yang telah diolah menjadi bentuk yang bermakna dan berguna bagi manusia. Ini Loudon yang menyampaikan. Kemudian ada data yang telah diproses sedemikian rupa sehingga meningkatkan pengetahuan seseorang yang menggunakan data tersebut. Ini Maveden. Kemudian informasi adalah jumlah ketidakpastian yang dikurangi ketika sebuah pesan diterima. Ini adalah dari pernyataan Shannon and Weaver. Kemudian data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Ini menurut Davis. Ini adalah referensi dari pengertian informasi. Oke, mungkin penjelasan saya sampai di sini. Silakan dipelajari dan jika ada pertanyaan silakan bisa menyampaikan ke dalam forum yang sudah ada dalam LMS. Terima kasih.